Kami juga dapat info dari teman-teman bahwa setiap malam Sabtu sore ini di sini jadikan perkumpulan kayak gaib itu, Ustaz. Konon katanya Ratu Pantai Selatan juga datang di sini gitu. Karena di sini kan mitosnya ular, Ustaz itu. Iya. Kalau saya paling ya suara-suara Pak ya, orang nangis itu. Ada orang tinggi besar di sini ada banyak. Ya begini Ustadz, pabrik gula Kersana di Kabupaten Brebes ini kan masyarakat juga mendengar bahwa pabrik gula ini nanti akan dibangun di sini pabrik alat kesehatan. Bahkan kami pun pernah mendengar bahwa alat beratnya itu untuk ngeruk salah satu bangunan di sini nggak kuat. Bahkan patah, sampai-sampai mendengar orang yang drivernya itu meninggal dunia itu Ustadz. Iya, kabarnya semacam itu. Nah ini kan kabar mesti kita analisa lebih lanjut. Driver meninggal, setiap orang bahkan jin itu meninggal. Iya. Kalau udah ajalnya ya walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya masing-masing. Kalau ajalnya sudah datang, nggak akan bisa diakhirkan, nggak akan bisa dimajukan. Ya, jadi ya belum tentu juga karena ulah dari mereka. Ya walaupun ada kemungkinan gitu ya. Adapun alat berat yang memang tidak bisa merobohkan suatu bangunan, ya memang mungkin mereka yang menghalangi. Tapi kalau memang sudah dicek semuanya normal, ya berarti itu nakal mereka nya. Iya. Ya. Wong ini tempat-tempat manusia, bangunan-bangunan manusia kok diklaim ini tidak benar, tidak benarnya di sini. Jadi harus diluruskan seperti itu ya. Jadi kalau misal memfungsikan apapun itu, kalau memang mau merehab suatu bangunan, maka ada baiknya baca bismillah terlebih dahulu. Kalau mau berangkat kerja ya baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, dan selalu baca zikir pagi petang itu yang paling penting sebenarnya. Ya, jadi insya Allah dengan bacaan-bacaan perlindungan yang kita ucapkan, insya Allah akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan gangguan-gangguan mereka. Seperti itu. Nah, itu ngomong-ngomong bangunannya yang sebelah mana? Sebelah sini Ustadz. Yang mana? Ya, yang di depan, di dekat cerobong asap itu. Oh yang itu ya, yang besar itu ya? Betul. Kami juga dapat info dari teman-teman bahwa setiap malam Sabtu sore ini di sini jadikan perkumpulan kayak gaib itu Ustadz. Bahkan konon katanya Ratu Pantai Selatan juga datang di sini gitu. Karena di sini kan mitosnya ular Ustadz itu. Iya. Iya lah itu dia. Yang bikin angker kan manusianya sendiri, yang usil ya manusia sendiri. Ya. Akhirnya jin itu akan merubah dirinya, menjelma kepada wujud makhluk-makhluk yang ditakuti oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Kita bisa saksikan hantu-hantu pocong adanya di Indonesia. Iya. Di Mesir sama-sama negara Islam, nggak pernah ada itu. Saya 4 tahun di Mesir,
nggak pernah ada yang namanya hantu-hantu pocong berkeliaran di sana. Ya, kuntilanak, aduhnya di Indonesia kenapa? Karena orang-orangnya sendiri yang menciptakan dongeng-dongeng seperti itu. Gendruwo misalnya, buto ijo adanya di sini. Di Jepang nggak ada buto ijo. Ya. Vampir ya misalnya adanya di mana? Di Cina ya. Kemudian di mana itu? Dracula di mana? Di Eropa ya. Di Jawa nggak ada hantu-hantu seperti itu. Jadi kadang-kadang manusia itu dikalahkan oleh persepsinya sendiri, oleh pikirannya sendiri. Akhirnya ya tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Nurofik ini, Pak Kiai Nurofik ya, bahwasanya di Nusantara banyak sekali orang-orang yang tersihir oleh pola pikirnya sendiri, tersantet oleh pola pikirnya sendiri, bahkan diganggu jin juga karena pola pikirnya sendiri. Nah, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena ya kita sudah tahu mbah-mbah kita dari zaman dahulu banyak sekali menurunkan dongeng-dongeng tentang hantu-hantu. Ini hakikatnya malah tidak mengedukasi. Datang ke tempat-tempat seperti ini, mediumisasi, mencari penampakan, lah ini kan untuk apa gitu? Apa nilai akidah yang bisa diambil ya, dari penampakan-penampakan seperti itu? Malah menambah jin itu melihat apa ya, kebobrokan akidah manusia yang ada di sekitarnya. Jadi ya tentang mitos Ratu Pantai Selatan memang karena sudah menjamur, ya ini dibenahinya pelan-pelan. Nah, ini tugas kita semuanya, bukan hanya tugas Arsada, tapi tugas seluruh umat Muslim. Ya. Bukan hanya Ratu Kidul, semua mitos-mitos yang ada. Jadi stop ceritakan dongeng-dongeng tentang keseraman-keseraman hantu yang ada. Kita tidak menafikan adanya gangguan jin. Kita sangat-sangat meyakini dan mengimani jin itu ada, karena Al-Quran sendiri yang berbicara. Di antaranya ayat yang sangat kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kalau jin ini makhluk yang bohongan, makhluk fantasi, ngapain Allah sebutkan di Quran? Wa kadzalika ja'ala likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Ya, ini kan juga jelas. Dan demikianlah kami jadikan musuh-musuh dari kalangan nabi dan rasul, ya ini setan-setan dari bangsa manusia dan juga jin. Nah, kan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah penuhi isi dari neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Laki-laki jin juga disebutkan oleh Allah. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Wahai seluruh jin dan manusia, apabila kalian bisa menembus langit, menembus bumi, maka tembuslah kalau kalian bisa. La tanfuduna illa bisultan. Kalian nggak akan pernah bisa menembus kecuali dengan kekuatan yang sangat besar. Jadi jin itu memang ada. Mereka bisa ganggu manusia, mereka bisa merasuki manusia. Namun yang kita tepis ya, pada dakwah kita ini bukan gangguan jinnya, melainkan pola pikir manusia yang terlalu mengagung-agungkan jin dan mengait-ngaitkan segalanya itu dengan hantu, dengan jin. Dikit-dikit jin, dikit-dikit jin. Ini yang harus kita tepis. Bukan gangguan jinnya yang kita dustakan, tidak. Kita membenarkan hal itu ada. Yang kita dustakan adalah omongan-omongan orang yang tadi malam satu suro, iya, betul. Seluruh hantu tanah Jawa 11 datang orang kesini, katanya misalnya. kumpul ya. Nggak boleh itu yang semacam itu. Nggak benar. Ya. Mereka dimanapun kumpul-kumpul kok. Di rumah Anda juga bisa itu kumpul-kumpul mungkin tiap hari, tiap waktu. Kalau sekedar kumpul silahkan saja. Mereka sama kayak manusia, punya keluarga, punya sanak kerabat, ya, punya aktivitas. Silahkan kumpul asal tidak mengganggu manusia. Dan manusia nggak perlu ngusik mereka juga, nggak perlu kepo terhadap alam mereka juga. Kalau kepo, pengen buka-buka mata batin, ya akhirnya kerasukan sendiri, salah manusia sendiri. Mungkin gitu. Kalau yang itu Ustadz, yang praktisi mungkin supranatural begitu Ustadz ya. Kemudian mendatangi salah satu tempat yang angker mungkin seperti di PGRI Kersana. Kemudian karena tidak kuat, mental, bahkan dia bisa mati. Itukah ada peran jin yang ketika mau ditaklukkan kemudian lebih kuat daripada orang? Emang ada yang kayak gitu? Ada Ustadz. Berapa orang? Kalau di sekitar ya sekitar mungkin lebih 2. Bahkan di sungai satunya juga ada, sungai sebelah Kali Kebuyutan ini kalau ada Ustaz. Ya bisa jadi, karena mereka kan bisa juga membunuh manusia, manusia juga bisa membunuh mereka. Kita sama-sama bisa saling membunuh. Jadi ya makanya jangan mengusik, ngapain gitu. Kita memang tidak boleh takut sama mereka, tapi kita jangan jumawa.
Kita makhluk yang Allah sempurnakan ciptaannya, tapi kita bukan yang maha sempurna. Yang maha sempurna Allah Ta'ala. Kalau kita jumawa, nantang-nantang mereka, ingat, kita nantang mereka motifnya apa? Meninggikan kalimat Allah, meninggikan asma Allah, atau meninggikan subscriber kita, meninggikan follower kita, meninggikan nama kita. Ini kan mesti kita koreksi di hati kita sendiri. Tipis bedanya antara kita memperjuangkan nama Allah atau memperjuangkan nama sendiri. Kadang-kadang ada orang yang memperjuangkan atas nama Allah di lisannya, tapi hati dan niatnya sudah salah untuk memperjuangkan nama sendiri atau komunitas sendiri. Waliyadzubillah, yang akhirnya Allah jadikan setan itu mudah untuk menguasainya, bahkan untuk membunuh. Bisa jadi seperti itu. Nah, saya katakan kadang-kadang manusia diganggu ya karena ulahnya sendiri. Beda urusan. Kalau ini memang mau difungsikan ya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, kalau mereka ganggu, yaitu harus kita turun tangan. Seperti itu. Mungkin sekarang kita mau Ke Pak Security. ya, Iya, Pak Security kita wawancara di sana. Boleh. Oke. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum Pak Asis nggih. Nggih, Sudah berapa lama bertugas di sini, Pak? kurang lebih 16 tahun, Pak. 16 tahun. Saya dari Banyumas dan ini keluarga dan tim kami dari Brebes. Iya. Katanya di sini banyak sekali mitos-mitos tentang ular, itu gimana ceritanya, Pak? Ada kejadian apa aja sih? Ya banyak nih Pak, kalau masalah ular sih di belakang sana di urung-urung tuh Pak. Waktu itu kan ada orang ngarit ya Pak. Saya waktu itu kan tunggu pupuk di sana. Hari katanya ada ular besar gitu. Gede lah ularnya Pak. Ular beneran apa ular? Ular beneran Pak. Ular beneran. Kalau dari apa ya, kabar-kabar yang isu-isu mistis gitulah ya, pernah nggak sih yang ada yang sampai kesurupan ngelihat penampakan? Pernah Pak, waktu itu anak STM tuh Pak ya, anak STM waktu ada kegiatan dari sekolah Pak kesini, kesurupannya pernah ada. Bapak sendiri pernah lihat penampakan nggak, Pak? Kalau saya paling ya suara-suara Pak ya, Suara. orang nangis itu. Di mana itu? Dengarnya Dengar. Ini waktu di belakang sana waktu kontrol. di belakang sana ya. Itu tadi di depan gerbang yang mau masuk ke pabrik kan ada rumah yang lampunya nyala. Itu ditinggali orang atau enggak? Kosong Pak. Kosong. Kok dinyalain itu kenapa? Ya memang cuma itu aja sih Pak, lampunya yang di situ. Cuma di situ aja ya. Nah, selama 16 tahun Bapak bertugas di sini, terus sering dengar-dengar suara-suara orang nangis dan lain sebagainya. Ada efek enggak ke diri Bapak sendiri atau keluarga ketika sampai di rumah? Ketika sudah pulang sampai di rumah ada efek enggak? Nggak ada Pak. Enggak ya? Iya. Yang itu Pak, apa informasi mungkin dari kita dengar dari beberapa warga, konon katanya mau dijadikan pabrik alat kesehatan di sini Pak, apa betul itu? Iya, tapi rencana tapi itu gagal Pak ternyata. Terus soalnya juga yang ada orang tinggi besar di sini, ada itu banyak sosoknya. Waktu itu ada kegiatan dari Sampurun tuh Pak Wali sampai jam 6 tuh. Ya salah satu aja yang dilihatin orang tinggi besar itu. Oke. Gagalnya kenapa sih? Ya, kok nggak bisa jadi apa namanya itu pabrik alat kesehatan? Saya kurang tahu gitu. Bukan karena apa, karena ya mungkin faktor yang masuk akal atau yang memang nggak masuk akal gitu? Saya nggak tahu saya Pak. Kan kabarnya ada yang mau bongkar salah satu gedung, kemudian alat beratnya nggak bisa bongkar itu, terus petugas yang untuk membongkar itu katanya sampai meninggal, itu betul nggak? Enggak. Itu sih waktu di 5 Karya itu kan
yang itu dekat lapangan tuh. Tapi sekarang udah dibongkar perumahan. Terima kasih Pak Aziz. Nggih, nggih. Matur nuwun. Nggih, begini Pak Ustadz. Jadi kesimpulannya ini bagaimana Pak Ustadz? Ketika ada seseorang, entah itu remaja, orang tua, yang mungkin lewat di pabrik gula Kersana ini, bahkan sampai melihat penampakan dan sampai kesurupan itu Ustadz. Ini harus kita tangani ya. Pertama adalah manusianya. Ini yang paling utama sebenarnya manusianya. Ada masalah tempat ya urusan nanti lah ya. Karena memang setiap tempat pasti ada jinnya. Manusia itu menempati ya berbagai tempat-tempat yang ada. Ya, kalau misalnya kita ngurusi tempatnya, manusianya nggak kita benahi, repot. Karena sebenarnya kan ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Satpam, orang-orang yang diganggu itu kan orang-orang tertentu, nggak semuanya. Ya, berarti kenapa mereka bisa diganggu? Ini yang harus kita telusuri. Ini harus kita analisa. Ada yang salah pada diri mereka? Bisa jadi, bisa jadi ada ilmu turunan yang menitis ke mereka. Ada bisa jadi ada bakat-bakat keindigoan ya, atau mungkin amalan-amalan yang di luar sunnah Nabi SAW yang mereka amalkan secara rutin untuk tujuan-tujuan duniawi, ya, atau mungkin dia mempelajari ilmu-ilmu kanuragan. Ini kan harus kita telusuri. Kenapa kok mereka yang diganggu? Ya. Kenapa kok jin tertariknya ke orang itu? Artinya tidak semua orang diganggu itu. Tidak semua orang diganggu, ya. Seperti itu ya. Walaupun kita tadi istilahnya ke sana ya, berbicara seperti itu, kan nggak ada salah satu di antara kita yang apa istilahnya diganggu mereka, ditampakkan penampakan yang lain-lain. Jangan-jangan mereka datang ke sini yang ditampakkan karena memang sudah tersugesti terlebih dahulu. Ya, akhirnya jin itu betul-betul mewujud. Jin bisa berwujud apa aja. Tergantung persepsi dan logika manusia yang melihat mereka. Ya, bisa berwujud apa? Donald Bebek, mereka bisa berwujud seperti Donald Bebek. Ya, kalau memang manusia nggak pernah melihat wujud itu sebelumnya. Cuma energinya memang enggak, itu yang nggak bisa dibohongin, yang bikin antara kita dengan mereka itu jadi tidak nyaman. Kayak itu rahmat dari Allah sebagai apa? Pembatas, dinding, supaya mereka tidak mudah untuk merasuki manusia. Jin itu susah merasuki manusia. Nah, kalau ada manusia yang mudah dirasuki jin, kan ada sesuatu yang bolong. Nah, sesuatu yang bolong ini apa? Ini yang harus kita telusuri. Ya. Dan diperbaiki. Harus diperbaiki. Caranya pertama kali adalah dengan kembali kepada keimanan, kepada ketauhidan, kembali pada ajaran-ajaran Al-Quran dan juga sunnahnya Nabi SAW. Itu sebenarnya. Adapun tempat ini, ya insya Allah ketika ketauhidan masyarakat itu sudah benar-benar terbangun, ya, tahayul serta khurafat terkikis habis, insya Allah nggak ada lagi alat-alat berat yang diganggu. Insya Allah tidak ada lagi driver-driver atau mungkin pekerja-pekerja yang diganggu oleh mereka. Insya Allah demikian. Kalaupun mereka ganggu, Allah mudahkan manusia untuk mengalahkan mereka dan menghinakan mereka. Kalau mereka ganggu loh ya. Kalau tidak ganggu ya kita jangan ganggu dulu. Jangan nyari-nyari penampakan, jangan malah narik mereka dimasukin ke tubuh mediator ini yang malah sebenarnya membuat mereka itu tambah GR seperti itu. Alhamdulillah ini Masya Allah sudah sampai jam 11:30, bentar lagi sahur ya. Jazakumullah khairan katsiran ya untuk Arsada Brebes, keluarga Arsada Brebes semuanya. Ini kenalin ya teman-teman MFO, ini ada Pak Nur Rafiq, Pak Kiai Nur Rafiq, beliau adalah ketua di Arsada Yadaka Brebes. Kemudian ada Pak Dwi, anggota apa? Admin ya. Arsada Brebes Raya. Kemudian ada Mas Erwanto ya. Kemudian Pak Hakim dan juga Mas Risto. Satu lagi ini AA dari Kuningan, Arsada Yadaka, satu-satunya yang ada di Kuningan saat ini gitu ya. Semoga nanti bertambah lagi. Amin. Jadi kalau misal ada teman-teman di area Tegal, Brebes, Cirebon mungkin ya, karena Cirebon belum ada untuk saat ini, bisa nanti hubungi mereka-mereka ini ya, keluarga saya. Mereka perwakilan saya, perwakilan tim Arsada Yadaka Pusat yang ada di Brebes. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.